Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya bahas materi sumber yang Anda bagikan ini, yaitu pengantar buat tetralogi penjelajah Urantia. Ini kan seri 4 buku ya. Katanya sih buat ngebantu kita memahami buku Urantia yang, wah, terkenal rumit dan abstrak banget itu. Jadi misi kita sekarang, kita coba gali intisari penting dari panduan ini. Terutama dari buku satunya dulu. Gimana? Iya, tepat sekali. Sumber ini memang menekankan kalau buku Urantia itu isinya konsep-konsep kayak misalnya teknik kerja Tuhan Maha Akhir atau Ebsonit. Nah, itu kan gagasan super waktu dan super ruang ya. Perlu mikir abstrak tingkat tinggi gitu. Makanya tetralogi ini lahir. Karena ya banyak yang ngerasa perlu semacam peta jalan, semacam kurikulum lah buat navigasi kerumitan itu. Oke. Jadi ini bukan cuma ringkesan biasa ya, tapi lebih kayak alat bantu belajar yang terstruktur gitu. Tujuannya berarti ngebangun fondasi pemahaman yang kuat, ngasih kerangka, bikin konsep sulit jadi lebih simpel, terus menghubungkan ide-ide, dan intinya bantu Anda benar-benar megang esensi buku Urantianya. Gitu kan ya? Betul. Tapi apa sih yang bikin ini unik dibanding panduan lain misalnya? Nah, itu dia. Keunikannya ada di struktur tetraloginya itu sendiri. Jadi bukan trilogi biasa. Buku 1 itu buat fondasi awal, ada 12 bab topik utama. Terus buku 2 itu melengkapi, ngasih semacam kronologi konseptual, jadi ada dimensi waktunya. Buku 3, nah ini buat memperdalam pemahaman, formatnya tanya jawab, tapi paralel juga sama bab di buku 1 dan 2. Kayak diskusi terpandu gitu. Terakhir, buku 4 itu glosarium lengkap. Bisa dicari per bab, atau bisa juga urut abjad. Jadi ini sistematis banget. Wah, menarik. Dan ada metode bacanya yang khas juga ya, disebutin soal pembacaan paralel. Jadi kita baca bab X dari buku 1, terus bab X buku 2, bab X buku 3, sambil cek glosarium bab X di buku 4, baru pindah ke bab selanjutnya. Kedengarannya agak intensif ya, tapi tujuannya biar pemahamannya lebih nyambung gitu kali ya. Betul sekali, tujuannya biar integrasi pemahamannya lebih dalam. Nah, sekarang mari kita fokus ke gagasan inti dari buku 1, yang panduan pemula itu. Jadi, fondasi paling dasarnya itu konsep I am, aku ada. Ini kesatuan asal sebelum ada waktu dan ruang. Bayangin aja kayak sumber cahaya putih murni, gitu, sebelum pecah jadi warna-warni. Nah, memahami titik awal absolut ini penting banget. Oke, dari satu sumber cahaya putih itu, sumbernya bilang munculnya itu secara logis ya, bukan urutan waktu. Iya, logis. Muncul serentak 3 warna primer ilahi. Bapa semesta, Putra kekal, sama Roh tanpa batas. Ini yang jadi Trinitas Firdaus. Terus, barengan sama itu, muncul juga semacam bola kristal penyeimbangnya. Pulau Firdaus, pusat materi semesta. Wah, puitis juga ya analoginya. Iya, lumayan membantu buat ngebayanginnya ya. Nah, setelah itu, kita diajak ngelihat lapisan-lapisan realitas. Ini bagian yang, lumayan menantang nih. Ada yang namanya tahap mutlak. Ini kayak potensi ilahi murni yang belum jadi apa-apa gitu. Deity absolute, unqualified absolute, universal absolute. Terus ada tahap eksistensial. Ini realitas abadi yang udah ada dari sananya. Ya, Trinitas sama Firdaus itu. Baru deh ada tahap eksperiensial. Disinilah deitas Tuhan itu kayak tumbuh dan berkembang lewat pengalaman di alam ruang waktu kita ini. Nah, di tahap inilah muncul konsep kayak makhluk maha tinggi atau Tuhan maha akhir. Oh, jadi ada bedanya ya antara yang selalu ada sama yang menjadi lewat pengalaman. Menarik. Terus gimana peta kosmiknya menurut buku 1 ini? Arsitektur semestanya gitu. Dimulai dari pusatnya ya Firdaus, itu kekal, nggak bergerak. Terus di sekelilingnya ada Havona. Havona ini alam semesta pusat yang sempurna. Kayak universitas terakhir gitu deh, sebelum kita bisa sampai ke Tuhan. Nah, di luar Havona ada 7 super universum raksasa. Kita ini ada di yang ke-7, namanya Orphonton. Di dalam Orphonton ini banyak banget alam semesta lokal. Kita tinggal di salah satunya, namanya Nebadon. Nah, Nebadon ini diciptakan oleh sosok yang kita kenal di bumi sebagai Yesus, yaitu Mikael dari Nebadon. Wow, kompleks ya. Turun lagi nih, ke tingkat lokal kita di Nebadon, siapa aja pengurusnya menurut sumber ini?
Ada beberapa figur kunci nih. Pertama, jelas putra pencipta, Mikael itu sendiri. Pengalaman dia di planet kita, Urantia, itu yang bikin planet kita jadi dunia salib. Terus ada roh ibu alam semesta lokal, ini kayak pasangan spiritualnya Mikaher, sumber roh pikiran kita. Ada juga pangeran planet. Nah, kalau di Urantia namanya Kaligastia. Sayangnya, dia ini memberontak. Itu yang bikin planet kita jadi terisolasi komunikasinya dari kosmos. Terus ada juga Adam dan Hawa, putra materi. Misi mereka kan buat ningkatin kualitas biologis manusia. Tapi ya, misinya terganggu. Oke, itu struktur pemerintahannya. Kalau buat kita nih, individu, gimana soal bimbingan spiritual personalnya? Ada nggak? Ada. Sumber Anda nyebutin 3 yang utama. Pertama, pelaras pikiran atau thought adjuster. Ini digambarin kayak percikan langsung dari Bapa Semesta yang ada di dalam pikiran kita. Kompas ilahi pridabi gitu. Menarik. Kedua, ada malaikat pelayan, serafim. Ini pendamping dan penjaga spiritual kita. Ketiga, ada makhluk perantara atau midwayers. Ini unik nih, mereka penghubung antara dunia fisik sama dunia roh. Seringnya sih nggak kelihatan. Terus, semua ini arahnya kemana buat kita? Manusia? Tujuan akhirnya apa gitu? Nah, ini disebutnya rencana pendakian atau ascension plan. Ini perjalanan panjang jiwa kita buat mencapai kesempurnaan ilahi. Jadi, setelah kematian fisik, kita mulai di dunia mansion. Itu kayak sekolah awal gitu buat belajar dan pemulihan. Terus pendakiannya lanjut lewat berbagai tingkatan di alam semesta lokal, super universum. Puncaknya nanti latihan di Havona yang sempurna itu. Baru deh akhirnya bisa mencapai Firdaus dan gabung sama korps finalitas. Itu kumpulan makhluk yang udah lulus, udah sampai ke Tuhan, siap buat tugas baru di semesta luar. Perjalanan yang panjang banget ya kedengarannya. Nah terakhir nih, buku 1 ini kan katanya ngasih perhatian khusus buat Urantia, planet kita. Apa aja sih keunikannya? Ada beberapa poin penting. Urantia itu disebut planet desimal, artinya tempat eksperimen kehidupan yang khusus. Statusnya jadi terisolasi, yaitu tadi karena pemberontakan Lucifer sama pameran planet Kaligastia. Terus jadi dunia salib karena jadi tempat penganugerahan terakhirnya Mikael atau Yesus. Dan yang mungkin paling relevan buat Anda pendengar, Urantia ini rumahnya para Agondenter. Agondenter itu makhluk fana kayak kita yang bisa banget ngembangin iman dan bertahan secara spiritual meskipun nggak bisa lihat bukti fisik langsung atau koneksi kosmik yang jelas. Ya karena kondisi isolasi tadi. Jadi kayak ujian iman khusus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi intinya sumber yang Anda bagi ini nunjukin kalau tetralogi penjelajah Urantia itu kayak sistem panduan yang nyambung satu sama lain. Buat apa? Ya buat memahami kosmologi buku Urantia yang berlapis-lapis dan rumit banget itu. Mulai dari asal mula I am, lewat hierarki realitas, pemerintahan ilahi, sampai ngejelasin posisi unik planet kita dan tujuan akhir perjalanan spiritual kita penghuninya. Struktur, hierarki, tujuannya jadi lebih jelas. Benar-benar pemetaan kosmos yang luar biasa kompleks ya. Oke, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ini bisa jadi bahan renungan menarik buat Anda di rumah. Coba pikirin deh. Mengingat status unik Urantia, ini planet eksperimen, terisolasi karena pemberontakan, tapi di sisi lain diberkati langsung oleh kehadiran putra pencipta dan jadi tempat lahirnya para Agondonter yang bisa beriman dalam kegelapan. Menurut Anda gimana kondisi khusus ini, yang isinya tantangan sekaligus anugerah ini, bisa secara unik membentuk potensi dan jalur spiritual Anda kalau dibandingin sama makhluk di dunia lain yang mungkin perjalanannya lebih standar atau lebih mudah? Nah, itu sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut secara pribadi.